Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Sociopreneur A, izin untuk mempresentasikan progres kami selama 8 week ini dari produk yang sedang kami buat saat ini. Oke, jadi produk yang kami buat atau brand yang kami bikin itu didirikan oleh beberapa orang ini. Saya Jonathan Moko dari P09, ada Rinda Rahmi dari P08, ada Destika Safaran dari P08, ada Perkonoviana dari P072, dan ada Ahmad Agung dari P02. Oke, apa itu Reformi? Reformi adalah produk yang kami inisiasi di Socialpreneur ini dengan beberapa hal yang akan kami lakukan ke depannya. Yang pertama yaitu memproduksi produk-produk fashion yang memanfaatkan limbah tekstil. Lalu kita develop sustainable business menggunakan recycled fabric waste dan meningkatkan awareness mengenai impact dari limbah tekstil pada masyarakat luas. Lalu ini adalah detail mengenai brand kami, Reformi. Jadi Reformi ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti reformation atau reformasi. Nah, filosofi ini mencerminkan harapan kami untuk menghadirkan perubahan. Nah, perubahan ini tuh bisa dilihat dari perubahan limbah tekstil menjadi kain dan menjadi fashion yang siap pakai dan perubahan kepada style dari customer kita menjadi jauh lebih baik atau lebih fashionable lah intinya. Ada beberapa hal yang kita highlight di produk kami. Yang pertama itu fashion, yang kedua sustainability, dan yang ketiga create impact. Create impact ini seperti apa? Kita ingin untuk membuat impact seluas-luasnya pada masyarakat. Nanti kita juga ingin untuk memberdayakan masyarakat, khususnya penjahit untuk membuat produk kami. Lalu impactnya ke lingkungan juga dan impact lain itu ke customer kita, agar customer kita ini aware lah tentang sustainability. Dengan tekanan kami, reform me, reform you, and reform the environment with reform me, mencerminkan misi bisnis untuk tidak hanya mengubah individu atau customer, tapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan melalui fashion berkelanjutan. Lalu ini ada struktur organisasinya. Saya Jonathan Moko sebagai CEO, lalu ada beberapa level yang lain, ada CFO yang dipimpin oleh Vina, ada Destika Safar sebagai CMO, Arinda Rahmi CEO, dan yang akan bantu Arinda Rahmi dalam operasional nanti ada Ahmad Agung sebagai co-COO. Selanjutnya, bagaimana sih kami mendapatkan ide dari produk kami? Ini bisa kita lihat di sini bahwa kami mendapatkan banyak sekali permasalahan mengenai limbah tekstil, di mana limbah tekstil itu juga di Indonesia ini banyak yang belum terolah. Oleh sebab itu, dari permasalahan tersebut, kami memiliki ide untuk membuat sebuah bisnis yang berasal dari limbah tekstil tersebut. Oke, selanjutnya adalah proses R&D. Nah, yang pertama, kami sudah melakukan penandatanganan MOU dan pengambilan kain kerjasama dengan Pebble Indonesia. Nah, berikut adalah dokumentasi dari proses penandatanganan MOU dan saat pengambilan kain di Pebble. Next. Nah, selanjutnya ada pembuatan Dropbox. Nah, ini proses-proses saat kami membuat Dropbox. Dan sekarang kami sedang melakukan proses untuk perizinan terkait Dropbox di manajemen bisnis. Next. Nah, selanjutnya ada pembuatan desain pakaian. Ini beberapa contoh desain pakaian produk kami. Jadi kami ini untuk desainnya bekerja sama dengan Prodigy Design di ITS untuk membuat desain pada produk Reformi. Next. Nah, baik untuk sumber modalnya sendiri untuk perencanaan modal kami, yang pertama kita mendapatkan sumber modal dari urunan atau pengumpulan uang dari modal per anggota kami. Yang kedua adalah modalnya didapat dari Pebble, karena Pebble memberikan support kain untuk proses R&D kami. Kemudian yang ketiga adalah kami berencana untuk pitching kepada investor untuk mendapatkan modal untuk proses modal penjualan nanti. Next. Nah, lalu untuk modal yang kami perlukan untuk proses R&D secara keseluruhan, modalnya itu untuk barangnya ada Dropbox, kain Pebble, penjahit, desain, laundry, dan juga packaging yang mendapatkan angka 700
5.000. Nah, di kain Pebble ini kita menuliskan 0 karena memang tadi sudah saya katakan bahwa kami mendapatkan support kain dari Pebble. Next. Nah, untuk HPP before dan juga afternya, untuk HPP before-nya sebelum harga packaging yang lain, eh, kita mendapatkan angka apa tuh HPP 384 di produk full payable, terus 300 di angka 300.000 di produk mixed payable dan juga 138 di produk full tekstil gitu. Nah, full tekstil sendiri tidak ada support apa tidak ada bahan baku dari kain Bible karena kita ngambilnya dari Dropbox. Kemudian untuk HPP afternya setelah kita tambahkan dengan harga packaging dan lain-lain mendapatkan angka 386 di produk full payable, terus 302 di produk mixed payable dan juga 140 di produk full tekstil. Next. Nah, ini untuk produk-produk yang mungkin akan kita buat. Yang pertama, kita tuh fokusnya ke fashion dan aksesoris. Jadi nanti kita akan buat beberapa produk yang emang fokusnya dari hasil kain Pebble dan satunya kita akan kolaborasi dengan hasil dari kain Dropbox yang telah kita buat. Oke, next. Nah, ini adalah target marketnya. Jadi, target market dari produk kami utamanya adalah kelas menengah ke atas. Nah, kenapa? Karena kita fokusnya ke orang yang emang suka belanja dan orang yang paham akan sustainability dan Gen Z. Next. Selanjutnya, hambatan saat proses LNG. Yang pertama, pemilihan model Dropbox. Pemilihan model ini berkaitan dengan bagaimana fungsi Dropbox itu dapat berjalan bagaimana fungsinya dan juga memiliki nilai estetika. Yang kedua, sesuai harga Dropbox. Di sini terkait dengan bahan yang dipilih dan juga vendor untuk membuat Dropbox tersebut. Yang ketiga, pembuatan desain fashion. Hambatan di sini yaitu waktu yang cukup lama. Kemudian pencarian vendor penjahit dan yang terakhir yaitu melibatkan modal. Next. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan proses R&D kemarin dari penandatanganan MOU sampai pembuatan Dropbox dan desain dari produk fashion kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.